Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Jursasnita, NIM 091158042330, kelas A semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapa, mata kuliah Sistem Politik Nasional, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Jamaluddin SOS MSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala faktor yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Faktor-faktor ini meliputi berbagai elemen yang berada dalam kontrol perusahaan seperti budaya organisasi, struktur, sumber daya manusia, teknologi, fasilitas fisik, serta kebijakan dan prosedur internal lainnya. Lingkungan internal perusahaan sangat penting karena menentukan bagaimana perusahaan beroperasi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan maupun peluang yang ada. Lingkungan internal terdiri dari 3 faktor utama yang mempengaruhi operasional perusahaan. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik merujuk pada aspek fisik yang ada di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi operasional dan kinerja perusahaan. Ini termaksud fasilitas kantor, pabrik, peralatan, dan teknologi yang digunakan. Lingkungan fisik yang baik akan mempermudah perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kenyamanan bagi karyawan. Misalnya, ruang kerja yang terorganisir dengan baik, penggunaan teknologi terbaru, dan fasilitas yang mendukung pekerjaan. Dalam konteks perusahaan, lingkungan fisik mencakup fasilitas dan infrastruktur yang digunakan dalam operasional bisnis seperti 1. Bangunan dan gedung. Desain, ukuran, dan kondisi fisik gedung yang digunakan perusahaan termasuk kantor, pabrik, atau ruang produksi. 2. Peralatan dan infrastruktur. Perangkat keras, mesin, dan alat yang digunakan dalam proses produksi atau operasional. 3. Lokasi. Posisi geografis perusahaan yang dapat mempengaruhi aksesibilitas, distribusi, dan hubungan dengan pasar atau pelanggan. 4. Lingkungan kerja. Kondisi fisik tempat kerja seperti kebersihan, pencahayaan, ventilasi, dan kenyamanan yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial mengacu pada hubungan interpersonal dan budaya yang ada di dalam perusahaan. Ini mencakup interaksi antara karyawan, manajer, serta hubungan perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Lingkungan sosial yang sehat dan harmonis dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan aspek sosial eksternal seperti hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan komunitas di sekitar perusahaan yang bisa mempengaruhi citra dan keberlanjutan perusahaan. Beberapa komponen utama dari lingkungan sosial adalah 1. Norma dan nilai sosial. Keyakinan dan nilai yang dianut oleh masyarakat atau kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen, perilaku karyawan, dan hubungan perusahaan dengan masyarakat. 2. Tren sosial. Perubahan dalam gaya hidup, pola konsumsi, atau kebiasaan sosial yang dapat mempengaruhi permintaan pasar dan perilaku konsumen. 3. Pendidikan dan kesadaran sosial. Tingkat pendidikan dan kesadaran sosial yang dapat memengaruhi persepsi terhadap produk, layanan, atau kebijakan perusahaan. 4. Hubungan antar individu atau kelompok. Interaksi sosial dalam masyarakat yang dapat membentuk opini publik, pengaruh kelompok, dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, lingkungan ekonomi domestik. Lingkungan ekonomi domestik berkaitan dengan kondisi ekonomi di dalam negara tempat perusahaan beroperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi domestik antara lain tingkat inflasi,
kebijakan pemerintah terkait pajak dan peraturan ekonomi, serta daya beli masyarakat. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi ekonomi domestik agar dapat bertahan dan berkembang. Misalnya, pada saat kondisi ekonomi memburuk, perusahaan mungkin harus mengurangi biaya produksi atau melakukan penyesuaian harga untuk tetap kompetitif. Beberapa komponen utama dari lingkungan ekonomi domestik adalah: 1. Pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara yang mencerminkan kekuatan ekonomi secara keseluruhan yang berdampak pada permintaan barang dan jasa serta investasi. 2. Inflasi. Tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya produksi perusahaan. 3. Suku bunga. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral yang mempengaruhi biaya pinjaman bagi perusahaan dan individu serta tingkat investasi dalam ekonomi. 4. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang menggambarkan jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan ketersediaan tenaga kerja bagi perusahaan. Kesimpulan dari analisis lingkungan internal perusahaan adalah bahwa faktor-faktor yang ada di dalam organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, proses operasional, struktur organisasi, budaya perusahaan, dan kebijakan strategi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Lingkungan internal mencerminkan kekuatan dan kelemahan perusahaan yang mempengaruhi efisiensi operasional, daya asing, dan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Pemahaman yang mendalam tentang lingkungan internal memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatannya, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan eksternal. Baik, itulah tadi presentasi saya mengenai lingkungan internal dan beberapa faktor utama yang mempengaruhi operasional perusahaan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.